Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata zinatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam meniti kehidupan kita, usahakan kita kira-kira baik. Setelah kita menyentabilkan kebaikan di dunia, kemudian kita berusaha maksimal untuk tambah baik. Dengan kita berusaha maksimal dan kita berdoa, pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta. Dan pasti ada malaikat yang menuntun kita. Karena susah tanpa adanya pembantu. Yang membantu kita itu ada malaikat yang menegur kita, yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Kadang-kadang perang, ada malaikat yang membangunkan kita bangun untuk qiyamul lail. Kemudian iblis menggoda kita, masih ngantuklah, pegelah, mata wis melek dulu maning. Lat maning, setengah jam maning, amblas. Lah kita perang. Disitulah kita perang selagi kita ada punya rasa senang dalam ibadah, maka kuat malaikat yang menuntun kita untuk bangun dan tidur untuk qiyamul lail atau untuk sedekah. Kadang hati kecil dituntun oleh malaikat untuk sedekah. Begitu hati kecil dituntun oleh malaikat untuk sedekah, kemudian agar kita berpikir, waduh masih butuh. Waduh kan gitu, sehingga menang di antara tuntunan malaikat dengan tuntutan iblis. Oleh karena itu, dengan kita banyak berdoa, doanya apa? Seperti apa yang saya katakan tadi di dalam mukadimah, Allahumma aslih li, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Setelah kita berdoa, kemudian apa? Ya kita ikhtiar, kan begitu. Jadi kita boleh doa dulu, kemudian ikhtiar.
atau kita dulu berdoa? Kalau di angka satunya tidak ikut, maka ya kosong. Kita ikhtiarkan begitu, tidak dengan doa hampa. Kita doa saja tanpa ikhtiar juga hampa. Dan setelah kita doa, kita maksimal tenaga kita untuk bangkit dalam kehidupan kita, yaitu aslih, lebih baik li dini. Ya, agama kita sudah baik belum? Kalau sudah baik, tingkatkan yang lebih baik. Contohnya apa? Contohnya yaitu sholat 5 waktu. Kita sudah tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Yang dulu ada bolong-bolongnya, ya Bu. Ada bolong-bolongnya Bu. Bapak panen, kan begitu. Cici, bapak ngobek, loro, bapak khed, telu, bapak nifas 2 anak, nyusui. Sembayangnya kabur. 5. Karena namanya apa? Lagi lu ngakam begitu. Umumnya manusia tidak mempertahankan keislamannya untuk menjaga agamanya. Setelah kita baik dimanapun kapanpun, kita tetap menjalankan sholat 5 waktu, jangan sampai bolong sedikit pun. Bisa? Yang dulu pernah ditinggalkan udah? Alhamdulillah. Setelah kita mempertahankan sholatnya, kemudian apa? Mempertahankan puasa Ramadannya. Biasanya mumpung dicekak rukhsah apa? Nalikane ibu-ibu hamil, nalikane ibu-ibu menyusui, ada rukhsah. Nalikane ibu-ibu panen, ada rukhsah. Boleh karena perkasa, karena berat. Ya, di mana orang Islam itu ada rukhsah dari Allah SWT. Di mana rasa kita puasa, maka kita boleh buka puasa. Tetapi wajib diqadhi setelah bulan Syawal. Contohnya lagi panen waktu bulan puasa, tetap niat puasa. Boleh ada ngawarantang. Iya deh. Ada ngawar cewek. Bakal bulan puasa. Wis mangkat ngawalnya Pak. Duit baik. Lama datang. Kanggo telepon. Kanggo WA. Atau mau anaknya. Abang mangkat kan? Cung, kok beduk habis kuat puasa kita kan? Ya, gawan panganan. Cukup memangan baik. Bukan beli kuat. Tapi kok beduk. Apa bapak beduk tidak dibayar? Pas waktu duhur kah sembahyangnya mimpi. Masya Allah, disembayang. Balik dikit. Sekalian mangan. Mumpung bulan puasa mangane duhur. Karena di aduh. Balik di aduh. Nggak mau bukan dah.
Sembayang ini lah ngapain juga ngawa ya ada hukum qadha yang dimana mendapat dosa dan ada yang tidak mendapat dosa. Mengqadha salat yang tidak mendapat dosa itu min a'dani salat taniyah. Siji nalikalane keturuan amblas lan turuwe beli disengaja lamun wis tangi jaga turunan berarti apa? Tetap dosa. Paham? Ngerti? Turuwe boten pepeka ora pepeka turu jam sana tangi jam sangat maning dikodok ora kena dosa sebabnya turu gampang itu. Jadi keturuan atau turu sing nikona amblas kita sering mengoneku bengen turu amblas pesen kalau batul kita nang kita ya jam 4 ada siapkan begitu turu talent ditekakan tangi jam sangat awal alhamdulillahirabbil alamin ana udur. Berarti apa? Tetap orang apa sembahyang subuh jam sana dikodok orang kena dosa sebab belakangannya kakek. Paham? Nomor loro nalikalane klalen hoflah klalen lagi ning sawah lagi panen lagi enak-enak yang panen dikerasa Pak Kuna saking senengnya dalam bari kan anak adan di kumu Ustaz nikona Pak adan asar bangsane tuhur goblok si adan kan ya balik tetang ning rumah atau istirahat jam pira gini jam 4 cik. Masya Allah karena kelalen maka ngodosen orang kena kita pun pernah kalian kan begitu ya orang kena tetapi apabila pepeka ngodonan gampang komaning bakal seragat panen engkau maning bakal peragat menggauli engkau maning bakal wis tekani tempat talikannya luar maka kena dosa ada sembahyang ya apa ngaku sing penting aja kelewatan waktune kita pernah asal nantuk kepon dibuat maka terus sengaja ada satu medan kita dibuat daripada sembahyang yang dikabur les 10 tanya kan jam 5 mama kan jam 5 iya sembahyang asal turu setuise ada mau tenang kenapa? Karena badan perlu dihormati mata perlu diturutin nadikalane kecapean gampang kok nggak usah enak baik itu gampang kok maning bakal berangkat sampai pagi ya sholat di kodo aja di gampang ini hukum Islam untuk ditegakkan dan nikono Allahumma aslih dini. Pertama kali itu yang diperbaiki adalah agamaku. Ya, di mana agamaku baik, maka seluruhnya akan baik. Bila mana orang beragama baik dalam menjalankan syariatnya, maka semua itu damai. Tidak ada perselisihan.
tidak ada pertengkaran, bahkan tidak ada pembunuhan, bahkan tidak ada perzinahan, selagi asli memperbaiki itu agamanya. Tahu apa? Huwa alladzi huwa ismatu amri. Yang mana agama itu ada penjagaan, ya, penjagaan urusanku. Siapa yang urusan? Apa namanya? Panen. Mengapa? Dijaga sama Allah panen nih. Waktu sembahyang tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sulit, tidak ada rasa bagaimana dan bagaimana, tetap mengakoni sholat dengan ringannya. Kenapa? Karena ada malaikat. Paham? Ngerti? Hati-hati orang Islam. Kalau sudah berani meninggalkan sholatnya, maka Allah akan menguji yang ujian berat di dunia ini. Dulu orang itu kaya, dan dulu orang itu makmur, usaha banyak. Kemudian tingkat syariatnya mulai ujian Allah sampai bangkrut, sampai tidak punya apa-apa. Rumah pun tidak punya, istri pun tidak punya. Itu akibat orang Islam yang berani meninggalkan syariat agamanya. Itu saja aja. Karena banyak orang datang ke kita itu. Orang dulunya kaya kan begitu, mobilnya banyak, perusahaannya ada, kelompok yang sembelih. Datang, banyak agamanya Pak Islam. Pelatnya memujikan, pengen basmayang. Telah kaya lupa, maka itulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, hartamu hilang disebabkan oleh meninggalkan sholatnya. Ada yang menipu juga, ada yang maling juga, ada yang banyak sekali ujian-ujian di dalam membina ekonomi, zakatnya juga, jangan macam-macam. Maka doa dengan doa, Allahumma aslih di dini alladzi huwa ismatu amri. Yang agama itu Allah yang menjaga di dalam urusanku. Punya urusan lagi hajatan, Bu ya. Kita mau bengkeng begitu. Lagi masak nasi, mateng beli gitu. Lagi masak goreng mateng di lamun di sembahyang keseng kabeh. Dipateni ya suwe mani. Tetapi apa? Bila mana kita doa, pasti Allah akan menjaga itu gorengannya. Pasti akan menjaga itu liwate. Buktikan saja. Tanpa minta siapapun juga. Mintalah langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nanti? Langsung minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qazul ya gulam inni a'lamuka kalimatun ihfad Allah wa yahfaduka. Ihfad Allah tajidhu yujahidka. Idza sa'alta fas'al Allah wa idza ista'anta fasta'in billah. Al-hadis. Rasulullah SAW ya memberikan petua kepada sahabatnya. Anak kecil, ya ulang, anak kecil, ya saya akan memberikan pelajaran terhadapmu tentang beberapa kalimat. Apa? Ihfad Allah, jagalah Allah. Ya baruka, maka Allah akan menjaga kita. Bagaimana cara menjaga Allah? Kita selalu ingat di depan kita ada Allah yang melihat kita, dan Allah akan mencatat amal kita, dan Allah akan
Dan Allah akan menegur tentang tegurannya, akan menuntut akan tuntutannya besok setelah mati. Kalau kita bisa menjaga Allah, yaitu apa? Allah melihat kita sholat, kita tidak, kita lagi pegel, kita lagi pusing, kita lagi susah, dan kita lagi apa? Dan Allah akan mencatat nama kita, perbuatan kita Allah akan mencatat. Kenapa? Akan dituntut perbuatannya kelak di akhirat. Kita akan masuk neraka gara-gara kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita ingat sama Allah, berzikir sama hati kita, ingat sama Allah, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfad Allah tajidu tujahika. Jagalah Allah, maka kamu menemukan Allah ya di depan kita. Setelah kita menjaga Allah, pasti akan menemukan Allah. Di dunia kita sudah menemukan Allah, apalagi kelak di akhirat. Tidak berani akan melanggar aturan Allah. Karena apa? Karena Allah menjaga kita dan tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ya, kita menemukan Allah belum? Kalau sudah menemukan Allah, pasti tidak akan berat menjalankan amaliyah yang baik, bahkan yang terbaik, untuk meningkatkan mutu kita, Islam kita, agama kita. Paham? Betul apa? Wa idza sa'alta fas'al Allah. Apabila saya minta, jangan minta sama manusia, minta sama Allah. Buktinya apa? Buktinya apa? Saya buktinya, begitu saya minta tolong pada manusia, minta tolong sama siapa, nggak ditolongin. Akhirnya apa? Kecewa kan? Begitu minta sama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Dengan pelantara orang lain datang ke kita, saudara kita, andai kata tidak menolongnya, teman kita, andai kata tidak menolongnya, tetapi ada orang lain yang menolong kita. Kenapa? Karena saya minta tolong langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita lagi masuk gaini kanggo hajat, lamun sembayang ka dicukup waktu nih wadil kesel, wadil apa nih sangit. Tolong mesti jagaan ini tinggal sembahyang. Maka apa? Api doakan sendiri dan rasanya juga enak. Tidak akan di situ bahasanya sangit tahu? Sangit. Sok yang kena cak dicoba. Dicoba. Ya, saya berkali-kali mencoba langsung sama Allah. Cobaan masak makin. Dicoba dikit. Akan kesel berani. Dulung nemuakan Gusti Allah kan begitu. Lamun beli kesel, itu sudah hebat. Sudah tahu Allah di mana dan apa fungsinya Allah untuk meminta. Dan yang diminta tidak pada siapapun. Andai kata tolong dia jaga ya, sekali aja tinggalin. Kau tinggal rumah sembahyang, wong jaganya mesti loyong. Begitu teka timbul emosi. Semua baik je, setingkat. Nyewot kita. Wis, setelah itu wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, dan berikanlah yang terbaik di dalam duniaku kepadaku, yang mana dunia itu dalam kehidupannya. Jadi kita hidup itu supaya baik dan terbaik, baik muasyarah, baik di situ apa
hablum minallah atau hablum minanas. Jangan sampai kita berbeda. Hablum minallah baik, hablum minanas tukang nyewa. Hablum minallah dengan hablum imbang. Benar, ditingkatkan yang terbaik. Jangan jadi orang itu orang yang 4 perkara. 1, orang itu namanya hayyin. Yang kedua, jadilah orang yang berperak. Ya, jangan jadi orang selianya berperak. Itu apa? Hayyinun. Kedua, layinun. Ketiga, qaribun. Keempat, sahlun. Jadilah yang 4 perkara inilah yang terbaik di dunia. Baik hablum minallah, hablum minanas. Imbang. Ya imbang. Tidak boleh tidak boleh tidak imbang. Rasulullah SAW tahu. Qasul ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar. Qalu bala ya Rasulullah. Ala kulli hayyin wa ala kulli hayyin wa ala kulli qaribin wa ala kulli sahdin. Kata Rasulullah, ala eling ukhbirukum ditaken saudara kabeh diman kelon tahlumu kang haram alih semana mereka. Kita hidup kalau sudah apa perkara maka Allah akan mengharamkan yang neraka. Tidak akan neraka. Baik hablum minallah atau hablum minanas. Orang kadang hablum minallahnya baik sampai sunnah dilakukan semua. Baik jamaahnya, puasanya baik, bagus, bahkan terbaik. Tapi hablum minanas apa? Tidak mempunyai ketenangan. Wong bakal ketenangan, akhirnya apa? Ya timbul curiga, timbul rasa apa-apa. Ya, orang yang tidak suka memaki, ya, atau memaki-maki. Kadang-kadang kita nyewa kalau laki sampai di ngomong lakinya diomong kang blena. Pernah bu? Pernah belum? Bapak pernah ya bapak laki atau orang anak memakai anaknya yang berlebihan makinya. Jangan. Bagi anak kita, kalau kita mau tinggalkan. Dia sampai memaki-maki dan memaki saudara kita, memaki tetangga kita. Jangan demikian. Hablum minallah baik, tapi kita wong itu kan nyewot, tukang apa mandi, tidak mudah marah, ya, tidak mudah melaknat. Sebenarnya lo, lokli, laknat buang dia, gara-gara apa berbilana, pernah, jangan. Kadang-kadang anak sendiri kayak mengkal sehingga anaknya mentu kira di nuntut kita gue bakalan kan begitu sakit gonya belum kunku gara-gara kita pernah ngomong maka orang ini akan masuk neraka gara-gara melaknat orang. Ya, laknat itu hanya kepunyaan Allah. Kita tidak boleh ikut-ikut melaknat siapapun juga. Orang Islam khususnya. Jangan sampai kita orang kafir pun jangan. Ya, orang apapun siapapun juga jangan. Jangan kita melaknat. Barangkali apa yang pernah kita itu lebih tinggi derajatnya daripada kita. Akibat daripada orang yang tidak punya ketenangan jiwa dan raganya, suka melaknat, suka nyewot, karena sewoti biar nak, laki sewoti biar itu, yang mana, aja sampai
Nama lara itu apa? Layyinun. Ain itu apa? Orang yang lemah lembut. Ya, orang lemah lembut, santun, tidak suka memaksakan pendapatnya. Dan pendapat kita A, kemudian datang lain B, ya us mangga kan begitu. Anak pangkas kepala, ibu-ibu ya pengen menguasai kafe, lakinya kalah dengan rabine, anak-anaknya kadang rabine dengan ibunya. Bap pendapatnya kudu dituku, pendapat orang lain tidak dibeli. Jangan sampai demikian. Itu akibat masuk neraka. Walaupun hablum minallahnya baik, tapi hablum minasnya jelek, maka akan jebul neraka. Yang ketiga itu adalah qaribin, orang yang selalu akrab dengan saudara kita, ngobrol bareng, mesem aja mencu, kalau tangga, kalau batur, biasanya sok kegesek, ya, sok kara hati. Begitu anak tangga nih harus dulu kamu ngomong benar utang artinya sakit boyok karena sakit hati. Jangan kita akrab, siapapun juga orangnya, dengan orang kaya, dengan orang miskin, dengan orang susah, dengan orang pun tidak pilih-pilih memilih. Ya, andai kata kita memilih teman, memilih saudara, memilih tetangga, maka akan diserus neraka. Tanggakan ke asale jasal kita, tangakin belum upaya kita. Aja ngomong, jangan dipilih-pilih. Semua itu tetanggaku, temanku, saudaraku. Maka apabila kita memilih-pilih, bisa jadi kita masuk neraka. Di akrab sih, ya mohon. Hablum minan nas lebih bahaya. Hablum minallah lebih gampang. Tinggal minta maaf sama Allah, pasti Allah akan memaafkannya. Tetapi bila mana dengan manusia ini ada tuntutannya. Salaman dia ketemu kiai. Tetap ada tuntutannya. Hidup itu yang baik, kemudian yang terbaik kan begitu. Akrab para lakine, akrab para anak-anak aja pilih kasih, akrab para mantune, sedulure mantu, mertuai sedulure mertua, aja nelem sugi melarapnya, aja nelem seneng-seneng. Kita sih muka apa sih? Ngomong pedes, sumpah aja yang berakrab dengan orang yang suka bicara kita akrab, dengan orang yang diam kita akrab, dengan siapa itu kita akrab. Kenapa? Sehing silaturahim, silaturahmi dengan saudara, dengan teman, dengan semua tetangga kita, tidak pilih memilih. Kemudian yang keempat itu adalah sahli, gampang, memudahkan. Jangan cuma membuatkan apa juga. Kadang-kadang kita membuatkan suami, tuntutannya. Kadang membuatkan anak kita sendiri. Jangan sampai demikian, dibuat gampang semua. Kalau kita dibuat gampang, maka Allah akan mengemban kita. Inna ma'al usri yusra, begitu. Selagi kita menggampangkan, maka akan digampangkan. Kalau saya banyak masalah misalnya orang itu, kalau saya punya masalahnya gini, ada yang ekonomi, ada yang sakit, ada yang keluarganya
Saya bilang apa? Gampang semua. Padahal sulit sekali. Sakit apa? Sakitnya ini Kang. Berapa tahun? 5 tahun. Oh iya. Pasti sembuh. Padahal apa? Belum mungkin sembuh. Bebungannya uang. Kadang di rumah sakit udah pas nangis tuh gitu. Jadi saya begini, orang apa? Pas dulu. Saya menggampang. Saya bilang kita sakit yang panjang, mati be, aja mati. Belena. Toleh apa? Kita ngomong waras, toleh apa? Letak mati. Oh iya bisa be. Tapi apa? Menggampangkan supaya bagiannya luas. Jangan sampai mempersulit siapapun juga, walaupun lagi sulit, lagi susah. Semua orang punya kesusahan. Bila ada orang yang meringankan, ya, bila orang yang menggampangkan, maka Allah akan menggampangkan. Jangan ucapkan susah, angel aja, ya. Coba nanti dicoba nih. Gampang, ngomong sih kan begitu. Tapi aja gampang, gampang. Ya, salin orang yang tidak suka mempersulit, suka menolong orang lain. Ya, tapi ini kita bakal ngomong orang ya gampang. Bukan anak kan begitu. Ya mungkin terus ngomong jangan gampang aja. Langkah kan susah digawe dewe, blenak digawe dewe, lamun enak digawe dewe ya lebih enak. Semua enak dicoba mukul. Gampang kan? Tapi angel pun gampang. Akhirnya apa? Allah yang membuka kita. Setelah kita apa? Berdoa sama Allah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, bukakanlah. Ya Mu'asir, ya Mu'asir, ya Yusrol, ya gampangkanlah, mudahkanlah semua urusan dunia. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min solihin. Ya Allahumma yassir lana umurana, umur dunia wal akhirah. Yassir lana umur dunia, umur akhirah. Yassir lana dan umurana, umur dunia wal akhirah. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah di dalam urusan duniawi, ya, dan juga ukhrawi, ya. Paham? Ngerti? Insya Allah semua itu Allah yang mengatur kita, Allah yang menggampangkan kita, Allah yang merubah hati kita, Allah yang semuanya digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita mau berusaha, ada kemauan dulu. Bila mana tidak ada kemauan, susah. Nah, ada kemauan untuk merubah diri sendiri, ada kemauan untuk hidup yang enak, maka akan menjadi enak. Yang biar dikawin dia ya, di duit kita sebulan pernah kan begitu, beli nyekel 5 perak pun beli nyekel. 2 bulan pernah beli nyekel kan begitu. Tapi ngomong dimaklum kan begitu. Ya utang sedikit yang tangga tak gampang. Utang pegel gitu kan. Ya wis gampang. Isin jika utang mani utang ketika
putranya Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah itu utang. Karena di duit utang berumah tangga, ya utang kang, utang bayi pekel, utang mereka berduit money. Gusti Allah memberi rezeki tingapang mereka jangan ambil. Makanya dengan anaknya simpan di utang bisa bayar. Utang nikah di Dubai, utang nikah di Dubai, utang nikah di Dubai. Jadi apa? Terus peneng baik kalau diteka dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Mendengaran yang mau ngomong. Pernah kita mau ngomong. Ya itu kuncinya. Kita menggampangkan apapun juga. Karena Allah itu maha, tidak ada yang sulit kecuali kita sendiri yang menyulitkannya. Utang nikah itu baik di mobil, TKP 5 uang, paling bersmiti. Kenapa? Ya Allah, obatan kita gue aja utang. Berarti apa? Ini terbaik bagi kita. Kenapa? Allah menutup pintu-pintu utang. Oh, berdoa. Alhamdulillahirabbil berarti boleh utang Gusti Allah yang lebih baik. Ternyata apa? Baru tembeke doa Al-Fatihah, Walladhdallin amin, tomo tekan segini. Yang penting boleh ngaji praktek langsung. Silakan dicoba kamu itu. Bukan saya yang ngomong, tapi apa? Ulama-ulama yang berbicara. Sahabat Kanjeng Nabi sendiri yang berbicara. Di dalam hadisnya banyak sekali cara kehidupan untuk yang baik dan yang terbaik. Coba saya begitu. Jauh. Usaha itu ya daripada sepi. Orang ngomong kalau utang nggak batu, modalnya kan bayar. Cukup. Ajar sebagai. Yang sudah begitu kan? Sampai begitu. Bahkan saya pun begitu. Bila mama pagi-pagi nggak punya uang, nggak punya beras, ya sekarang puasa. Langkah tadi langkah puasa memang yang siap puasa. Begitu puasa, jam 10 anak ngirim panganan, jadi pangan. Waduh. Kesel puasa kalian puasa. Niatnya awan nalikane langkah panganan. Begitu tembengnya puasa, teka panganan di pangan baik. Waduh. Asal puasa lah panganan. Enak deh. Kita mau hidup itu seperti itu. Jangan dipersulit, dipergampang. Supaya apa? Allah bakal menggampangkan semua urusan dunia, bahkan berukhrawiyah kelak. Bis yang lalu dicoba. Nah, kalau tidak punya uang, tidak punya beras, ya puasa. Coba, boleh apa? Ada beli pasti. Iki mangan dulu, tanggai kok, luwih kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangan lah. Niat puasa ya oli, mau jangan begitu. Oli mang. Wis dicoba mangga. Semoga kita mendapatkan ilmu ya di hari ini dan mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan khusus pribadi ya umumnya untuk saudara sekalian. Semoga Allah memberkati, semoga Allah memberikan yang terbaik, yang gampang, mudah dan terhebat hidup di dunia dan di akhiratnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.